Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Bagi jemaat yang ada di rumah yang ngikutin dengan live streaming, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ini biasanya ayat emas banyak orang, karena pada akhirnya indah pada waktunya. Amin. Pada semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya minta nanti minta tolong kepada Ibu Eli untuk membacakannya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Silakan. Roma 8 ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sekali lagi katakan, kita, bacakan sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amen. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Perhatikan dikatakan di sana, kita tahu sekarang. Sekarang saya membawakan tema firman Tuhan, ketika kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu apa yang perlu kita ketahui. Amin. Ketika kita tidak tahu apa yang perlu kita ketahui. Ini kata-kata ini adalah kata-kata senior kita di tempat ini, yaitu dikatakan bahwa jangan pernah kita memiliki pikiran yang negatif tentang Tuhan. Rosok terus ya. Sorry kalau saya buka karena saya sendiri. Mungkin ya. Perhatikan, jangan pernah memiliki pikiran yang negatif tentang Tuhan yang baik. Karena apa? Karena Tuhan yang baik itu tidak pernah merancangkan hal yang buruk kepada kita yang percaya dan mengasihi Dia. Sekalipun sepertinya hal yang buruk, sekalipun sepertinya hal yang negatif terjadi melanda hidup kita, namun jangan pernah terbersit di pikiran kita hal yang negatif tentang Tuhan yang baik. Karena di dalam diri Tuhan yang baik tidak ada niat jahat bagi kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sepertinya itu tidak baik, sepertinya itu sesuatu yang merugikan, saya mau katakan, jangan pernah berpikir negatif. Paulus berkata begini, kita tahu sekarang. Sekarang kita tahu, sekarang saya tahu. Kalau bicara sekarang itu bicara yang lalu apa yang hari ini. Itu bicara hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat GIP di tempat ini dan yang ada di rumah, Paulus sampai ke sebuah titik. Perhatikan, sampai ke sebuah titik dan dia menyimpulkan bahwa dia sekarang tahu. Apa yang diketahui adalah sesuatu yang tidak pernah dia ketahui. Perhatikan sekali lagi, apa yang diketahui oleh Paulus sehingga dia berkata, sekarang aku tahu. Apa yang diketahui oleh Paulus, yaitu sesuatu yang tidak diketahui di masa lalu. Perhatikan, Paulus berkata, sekarang saya tahu
yang saya ketahui adalah sesuatu yang tidak pernah saya ketahui. Waduh, Pak Pendeta jelimet banget. Perhatikan, Paulus berkata, yang dulu yang menimpa hidup saya, pelayanan saya, apapun yang menimpa hidup saya masa lalu yang dulu-dulu, itu saya tidak tahu apa maksud dan tujuan semuanya itu terjadi. Tapi lewat proses perjalanan, langkah demi langkah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun, dan terus sampai mencapai titik tertentu. Dan Paulus berkata, saya sekarang tahu. Berarti ketika terjadi waktu itu yang menimpa hidup Paulus atau menimpa hidup kita, saya mau katakan, ketika kita belum mengerti, ketika kita belum tahu, jangan cepat-cepat menggerutu. Sebelum kita tahu yang menimpa hidup kita, yang menimpa melanda keluarga kita, ekonomi kita, pelayanan kita, kalau kita belum mengerti dan tahu, jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat mengeluh. Apalagi sampai terbesit dalam pikiran kita, apakah benar Tuhan yang saya layani, apakah benar Tuhan yang saya sembah dan percaya itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik. Kalau Dia Tuhan yang baik, mengapa hal yang tidak baik terjadi? Padahal hal yang baik sudah aku lakukan, sesuatu yang baik yang sudah aku rencanakan. Tapi kenapa yang tidak baik, yang negatif itu yang terjadi? Ketika inilah terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan, jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat bersungut-sungut. Karena apa? Karena nanti pasti akan tahu. Itu pun terjadi kepada sahabat kita mungkin ya, kepada keluarga Embes, yang dimana mungkin hanya butuh 1 minggu dalam keluarga ini terjadi sesuatu yang tidak baik sepertinya, ya kan? Dimana pertama papanya meninggal, habis itu istri yang dikasihi Siana meninggal, habis itu ibunya juga meninggal. Hanya butuh lebih kurang 1 minggu, 3 orang meninggal dipanggil Tuhan. Perhatikan, mungkin semua sudah dilakukan yang terbaik, tetapi sepertinya yang tidak baik yang terjadi. Tapi saya bersyukur, saya punya teman dan anak-anaknya, itu Embes dan anak-anaknya, dia tetap kuat. Ketika kita belum tahu yang menimpa hidup kita, masalah yang terjadi dalam hidup kita, sebelum kita mengerti dan belum kita tahu apa maksud semuanya ini terjadi, kita tetap bertahan. Mari belajar bertahan dan terus percaya. Mungkin yang menimpa hidup kita itu kita tidak mengerti, dan mungkin itu hanya sebuah misteri. Sepertinya semuanya itu seperti misteri. Kalau misteri berarti sesuatu yang belum terungkap. Makanya dalam hal ini ada sesuatu kejadian di mana masa-masa COVID ini ya, di masa COVID ini bagi saya itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kenapa saudara? Kok yang negatif kok dikatakan mendatangkan kebaikan? Masalah-masalah corona memang secara finansial
itu sangat mengerikan. Saya katakan biasanya saya 1 minggu itu full pelayanan. Maaf kata, karena saya hamba Tuhan, saya mendapatkan kehidupan dari sana. Walaupun memang kita berharap sama Tuhan. Tapi ketika masa-masa COVID, masa-masa pandemi ini, semuanya tertutup. Tapi mau saya katakan, itu bukan sesuatu yang negatif, tapi itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada saya. Karena saudara, lewat ini semua terjadi, saya bisa menciptakan lagu. Dan mungkin lagu ini sudah ada di YouTube. Kalau saudara mau lihat, klik aja channelnya Harapan Panjaitan. Dan judul lagu ini adalah Indah Pada Waktunya. Memang lirik ini enggak terlalu panjang, tapi kata-katanya seperti ini. Aku tidak pernah mengerti semua yang terjadi sekarang ini, dan sesuatu yang menimpa itu sepertinya masih sebuah misteri. Tetapi dalam kemisterian ini, ke dalam ketidaktahuan saya ini, saya harus belajar terus bertahan, terus bertahan, terus percaya, dan terus berharap. Karena apa? Karena tiba nanti saatnya semuanya itu akan mendatangkan kebaikan dan indah pada waktunya. Mau nggak dengarkan lagu ini saudara? Ini saya buat dan sudah dinyanyikan, ada versi ceweknya yaitu Abigail Tambuna. Dan sekarang saya akan nyanyikan versi penciptanya. Haleluya. Haleluya. Semoga lagu ini menjadi berkat dan kekuatan ketika kita tidak tahu yang menimpa hidup kita. Mungkin juga ini yang menimpa hidup teman saya, Tante Eli ya, di mana suaminya dipanggil Tuhan. Kalau ketika lagu ini dinyanyikan, dia katakan itu sangat menyentuh hatiku dan aku menangis. Dan lagu ini mungkin 2 minggu lalu sudah pernah dibawa di tempat ini oleh saudara Yosi ya. Kita dulu ibadah 2 minggu 3 minggu lalu, ini lagu ini dibawakan. Oke, tapi saya akan nyanyikan sendiri lagu ini. Mungkin semoga jadi berkat. Semua yang terjadi, yang ku alami, bagaikan misteri. Ku tak mengerti semua yang terjadi, yang ku alami, bagaikan misteri. Walau ku tak mengerti, tetap bertahan, tetap percaya dan berharap tiba waktunya semuanya berlalu. Ku percaya indah pada waktunya yang mengasihinya. Kalau tahu kita nyanyikan bersama-sama.
mati, namun tetap bertahan, tetap percaya dan berharap tiba waktunya semuanya berlalu. Ku percaya indah pada waktunya, tetap percaya dan berharap tiba waktunya semuanya berlalu. Ku percaya indah pada waktunya, yang mengasihinya, yang mengasihinya, yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan. Banyak tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah hasil dari masa pandemi ini, dan Tuhan memberikan sesuatu. Mari terus bertahan. Dalam pertahanan kita, ketahanan kita, kita belajar terus percaya. Karena apa saudara? Karena yang menimpa itu, kita sebagai orang percaya, itu nanti pasti indah pada waktunya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tapi pertanyaannya, apa yang perlu kita ketahui ketika kita tidak tahu? Apa yang perlu kita ketahui ketika kita belum tahu semua yang negatif yang menimpa hidup kita? Tolong Ibu Tante Eli di dalam Roma tadi ayat 8 ayat 28, tapi satu ayat ini saya bacakan ya. Saya kasih dua ayat tapi satu saja ya. Perhatikan ayat 28, kita baca ulang. Coba silakan Ibu Eli. Roma 8 ayat 28. ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dikatakan sana, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja. Yang perlu kita ketahui di dalam ketidakketahuan kita, yang perlu kita ketahui sebelum kita tahu apa maksud semuanya ini adalah dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Amin. Ini yang perlu kita ketahui ketika kita belum mengerti, yaitu Tuhan turut bekerja, artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Itu yang perlu kita ketahui. Hal yang mengerikan, hal yang menimpa kita, mungkin istri kita, anak kita dipanggil Tuhan. Jangan kita marah kepada Tuhan, tapi tetaplah engkau bertahan dan menantikan apa maksud semuanya itu. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin satu poin ini saja yang saya sampaikan. Jadi yang perlu kita ketahui ketika kita belum tahu
adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia turut bekerja dengan kita. Amin. Tante Eli, jangan menangis terus. Dia sudah senang di sana. Sekarang Tante Eli berjuang untuk nanti mencapai ke sana. Haleluya. Haleluya Pak Asep kan? Puji Tuhan. Perhatikan saudara. Jadi Tuhan turut bekerja. Dia menyertai, dia tidak pernah meninggalkan kita. Contohnya siapa saudara? Yusuf. Perhatikan. Satu contohnya. Yusuf. Tuhan kasih sesuatu yang besar kepada dia. Tuhan kasih mimpi, visi yang besar. Dia akan menjadi orang yang besar. Tapi perhatikan, di dalam prosesnya, di dalam proses perjalanannya untuk mencapai apa yang Tuhan sudah berikan kepada Yusuf, sepertinya bertolak belakang. Saya katakan bahwa mimpi itu ada di sini, saudara. Perhatikan, mimpi itu Tuhan berikan kepada Yusuf ada di sini, dan Yusuf ada di sini, saudara. Seharusnya yang normal, yang benar, perjalanannya itu kan harus menuju ke sana, betul nggak? Menuju ke sana. Perjalanannya, prosesnya menuju ke visi mimpi ini. Tapi pada kenyataannya, sepertinya perjalanannya bukan ke sana, malah ke sana. Malah kok lain arah. Kita tahu, mimpi dikasih yang besar, tapi proses perjalanannya kok malah mengerikan. Pertama, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan kasih kok begini. Tapi Tuhan kasih yang besar, tapi kenyataannya kok seperti ini. Menjadi orang terjual. Bukan saja terjual, tapi yang kedua menjadi budak. Makin jauh dari kenyataan di mana Tuhan kasih mimpi. Tapi bukan sampai di situ, saudara, karena dia itu terus difitnah dan menjadi narapidana. Kalau orang sudah sab narapidana, orang sudah gak mau nemani, masih mikir, waduh, dia bekas penghuni narapidana. Betul gak Pak Daniel? Wah, ngeri kita nemani orang yang bekas narapidana. Perhatikan, dari terjual jadi budak, masuk penjara, makin jauh. Tapi perhatikan, dalam proses perjalanannya, lihat Yusuf tidak pernah mengeluh dan marah kepada Tuhan. Dia dalam perjalanannya diam, tapi dia hanya berfokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Sekalipun sepertinya itu semakin jauh, tapi perhatikan apa yang membuat Yusuf tetap bertahan dalam proses perjalanannya. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 33 dan seterusnya, bahwa dikatakan di sana, karena Tuhan menyertainya. Karena Tuhan menyertai Yusuf, makanya Yusuf tetap bertahan. Di mana dikatakan ketika dia ada di rumah Potifar, karena Tuhan menyertainya, rumah itu diberkati. Dia ada di dalam penjara, Tuhan menyertai. Di dalam penjara itu pun dia jadi berkat. Dan tiba sampai titiknya, dia diangkat menjadi orang kedua. Sampai titiknya Paulus berkata, sekarang saya tahu. Katakan samping kiri kanannya, sekarang saya tahu. Sekarang saya tahu. Kalau belum tahu, kalau belum tahu, katakan kalau belum tahu.
Iya, belajar tahu. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Jadi yang perlu kita ketahui, ketika kita belum tahu, ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati.